Jadi siapa saja? Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang lo tilep pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di area Kebayoran Baru, Jakarta. Lain kali beli sendiri. Emang bang, apakah korek Anda selalu hilang? Oke, balik lagi kita podcast apa ya? Podcast atau apa ini? Emang udah on Balik air ini ya? Udah. Ini kita balik lagi bisaan. Hari ini kita ngebahas tentang Studieren in Deutschland. Itu artinya sekolah. In Deutschland. Gimana? In Deutschland? Oke. Deutschland. Itu artinya sekolah ke Jerman. Nah, di sini ada Kak Ella sama Sonya. Kalau Kak Ella nih dia pernah tinggal di Jerman, pernah sekolah di Jerman. Kalau Sonya dia sekarang sedang sekolah di Jerman. Boleh kenalin dulu diri masing-masing? Asik. Siapa dulu? Aku dulu. Mbak Ella dulu. Kak Ella. Ya, Kak Ella dulu boleh. Kak Ella dulu. Mbak. Kayak gue dipanggil Mbak. Iya. Nama aku Noella sih sebenarnya. Tapi biasanya pada manggilnya Ella. Terus pernah sekolah di Jerman, manajemen informatika, tinggal di sana 7 tahun. Wow, 7 lama tahun. juga. Lumayan ya. Iya. Udah SD tuh ya? Lulus lah SD. SMP malah. Udah S2 aja kalau di sini. Kalau Sonya gimana Sonya? Sonya di mana? Hai, nama aku Sonya Palusya Putri. Aku sekarang tinggal di Swiss. Jadi au pair. Dulu pernah juga tinggal di Jerman 1 tahun. Terus pernah juga ikutan program pertukaran budaya selama 3 minggu di Jerman juga. Wow. Gawat orang nih. Kalian ngapain sih ke negeri orang? Kalau cari ilmu. Kalau aku mah diusir. Diusir. Pergi kamu dari rumah. Gitu. Iya. Ngapain sih jauh-jauh gitu ngambil nyari ilmunya di Indonesia emangnya nggak ada? Soalnya gini loh, kalau misalkan sebenarnya di Indonesia juga banyak ya perguruan tinggi yang bagus, tapi kayak yang satu waktu itu kayaknya emang orang tua bosan aja lihat lu lagi sana pergi gitu. Oke. Terlihat kejam. Cuman waktu itu kan nggak apa namanya. Kalau kejam mah udah biasa kan. Kalau orang Padang tuh emang gitu keras. Buset dah ini kurang Mbak. Berarti Kak Ella nih orang kita juga ternyata. Iya. Mbak nih. Iya. Cuman tuh setelah di-compare emang biaya kuliahnya sama aja di sini sama di sana. Cuman gitu ya? benar. Jadi bedanya kalau di sana biaya hidupnya yang mahal, kalau di sini biaya kuliahnya yang mahal. Enggak sih kalau gitu. kalau di Bandung biaya entertainnya yang mahal. Iya, biaya nongkrong. Iya benar. Biaya Sulanjananya yang mahal. Iya benar. Emang ada Sulanjana? Enggak tahu sih. Sulanjana ada Matahari. Sulanjana ada Matahari. Iya, ada Matahari bener. Oh, siap. Ada Matahari doang. Udah pindah ya? Udah pindah. Enggak, biasanya nongkrong di Kimia Farma doang kok. Oke. Siap. Sebelah kiri atau sebelah kanannya Kimia Farma gitu ya? Gila, ketahuan ini kayak alumni semua ya. Nggak ada. Gue jadi tukang parkir di Kimia Farma waktu itu. Lumayan Mas, dapatnya mahal ya? Dapatnya mahal. Kalau Sonya sendiri, kenapa kuliah di Swiss gitu? Di Indo emang kenapa? Aku nggak kuliah sih di Swiss. Lagi nyari, belum kuliah, cuman memang pengen kuliah, tapi belum ada kesempatannya gitu. Jadi yang pertama lagi belajar bahasa ya dulu sampai lancar. Nyari pengalaman, nyari duit juga. Oke. Karena nyari duit di sana jatuhnya lebih baik pada di sini. Terus di Swiss dapetnya lebih banyak daripada di Jerman makanya. Gimana? Gitu ya? Iya. Penghasilan di Swiss lebih besar daripada di Jerman. Makanya di Swiss semuanya barang-barang mahal-mahal juga. Iya sih benar, itu pernah dengar juga tuh katanya di Swiss lebih mahal. Terus tapi kan mata uangnya beda. Mata uangnya beda. Bukan euro ya? Bukan, pakainya franken. Tapi sekarang karena gara-gara corona ini, kemarin pas ngambil uang di bank, kursnya lagi sama. Jadi itu uangnya itu kalau di
jejer-jejer udah kayak Philateli gitu dia. Luar biasa. Ada Laden lo, join. Halo Laden. Apa kabar Serbia? Wow. Oke. Laden. Yang waktu itu ketemu di ini ya? Yang waktu itu ketemu di... Dia udah balik ke Serbia, Mas. Wah. Semoga sehat-sehat ya Laden. Amin. Gila dicari ya Umi. Ini Lihat live aja ya, Dan. lupa. Itu kan. Lu Ini live. kebiasaan. Anda pikir kita sedang meeting biasa. Bocor ya. Terus soalnya kan sekarang lagi belajar lagi mau cari sekolah tuh. Itu tuh ada cara-caranya nggak? Misalnya untuk ke sana tuh kita pakai biaya sendiri atau ada sponsornya? Iya. Nah, biasanya kan kalau mau langsung kuliah juga bisa. Tapi butuh uang jaminannya besar banget gitu di rekening. Makanya kan bisa diakalin, ada beberapa cara tuh. Misalnya ada bisa ikutan au pair yang kayak aku lakuin sekarang. Iya. Terus bisa ikutan yang namanya program... Tunggu. Au pair itu apa? Au pair? Au pair itu apa? Coba jelasin dulu. Au pair tuh... Lawannya on au air, pair Bang. Au pair itu. Halo au pair, Bambang. Salah ya. Terus. Au pair tuh jadi kita nyari keluarga asuh kan, misalnya di Jerman gitu kan. Nah kalau misalnya udah dapetin keluarga asuh, biasanya nanti mereka ngundang kita buat kesana. Bahasa kasarnya kayak nyari ibu tiri gitu. Kayak bukan babysitter juga sih sebenarnya. Jadi kayak kita tinggal sama mereka tapi kita juga gitu. bantuin mereka gitu. Kayak homestay gitu. Kita dikasih uang jajan per bulan, udah dapet apa namanya? Tempat tinggal. Lupa. Tempat tinggal, terus disekolahin bahasa supaya bahasanya lebih lancar. Okay. Dikasih fasilitas kayak misalnya aku sekarang kan anaknya sekolahnya agak jauh dari rumah, jadi harus bisa bawa mobil kan di sini. Tapi mobil itu boleh dipakai gitu. Kalau misalnya aku mau sekolah atau aku mau jalan-jalan boleh. Ada fasilitas ya, berarti dikasih fasilitas juga ya. SIM sana dong. Pakai SIM internasional. Tapi kan cuma 6 bulan katanya ya. Kalau di Jerman kalau nggak salah 1 tahun boleh dipakai. Oh gitu. Di Swiss juga 1 tahun gitu. Oh berarti SIM-nya nembak apa enggak? SIM mana? Kaget. SIM internasional mah langsung jadi. Itu SIM internasionalnya yang bikin di Indo kan ya? Nggak pakai tes ya? Bikin di Jakarta. Nggak pakai tes. Kalau Kak Ella dulu kayak gitu juga Kak? Atau ada metode lain Kak? Kalau aku dulu tinggal sama ini dulu, kenalannya papa. Jadi ya sponsornya tuh ya temennya papa gitu. Jadi dapet namanya, kalau orang sini sih bilangnya tuh kayak apa tuh namanya, surat jaminan apa ya namanya? Iya, surat jaminan, surat apa namanya? Aduh lupa deh nama istilahnya apa ya. Intinya surat jaminan. Di situ tuh ada kayak surat gitu yang itu tuh benar-benar legalitinya tuh ada gitu loh. Nah, si surat ini tuh menjamin bahwa sampai lulus dia akan bertanggung jawab seandainya ada sesuatu. Bukan berarti dia menjamin aku secara kehidupan ya, maksudnya makannya, tempat tinggalnya, enggak. Cuman dia menjamin seandainya ada apa-apa dia yang bertanggung jawab gitu. Nah aku tinggal dulu tuh sama lagi siapa ya, tinggal dulu tuh sama ya temennya papa itu. Terus habis itu aku juga homestay gitu. Karena homestay gitu berapa lama sih Kak? Iya. Itu kalau homestay sih karena aku kan homestaynya nggak yang kayak au pair gitu, kayak soalnya kan enggak. Jadi nggak ada kontraknya sih gitu loh. Terus emang aku pas homestay itu keluarganya baik banget, super baik banget. Terus nyampe yang aku dikasih dihadiahin waktu itu ulang tahun gitu, dihadiahin bikin SIM Jerman. Terus dikasih fasilitas yang mobil sendiri. Mahal banget. Cuman itu emang seumur hidup, dan di sini pun itu berlaku. Oh di Indonesia itu masih bisa dipakai ya? Iya masih. Jadi pas waktu itu pernah malahan gara-gara nggak ketilang sih, ya melakukan sebuah kesalahan lah ya. Jadi ditabrak gitu pas ke kantor polisi, ya udah kantor polisinya polisinya nerima aja.
Mungkin pas dibuka gitu biar SIM-nya polisinya nggak ngerti. Jadi iya. Jalan aja daripada ribet. Iya makanya udah jalan gitu. Iya bisa jadi. Iya betul. Terus habis itu baru kuliah. Kuliah di mana, Kak? Khusus bahasa dulu sih. Aku Stuttgart dulu karena kan aku S1 tuh, jadi Stuttgart dulu kalau di Jerman. Apa sih, Kak? Iya, Stuttgart tuh jadi persamaan derajat gitulah. Jadi kan dia menyamakan si miskin dan si kaya. Nah, yang lagi kan bukan si miskin dan si kaya. Jadi sistem pembelajaran di sini dan di sana tuh kan berbeda ya. Kalau di sana kan itu kan udah terlebih fokus gitu loh. Jadi si anak itu dia mau kuliah apa nantinya, ya udah nanti pas SMA tuh dia udah tinggal belajar itu aja, nggak kayak di kita semua dipelajarin, tapi nanti akhirnya pada akhirnya tuh yang digunain wow. Nyampe ke sini. Nah, itu pada akhirnya tuh nanti yang dipakai kan nggak semuanya. Nah, kalau di Jerman itu emang udah khusus itu aja, yang udah SMA tuh udah yang dipelajarin emang yang mereka interestnya di mana aja. Nah, pas kita itu sebagai orang pendatang datang ke sana itu disamain dulu nih materinya udah dapet semua belum gitu loh. Sama nggak materi yang diajarin di negaranya masing-masing. Cuman sebenarnya itu juga kelebihan sih kalau masuk Stuttgart dulu yang setahun harusnya ya, kalau misalkan langsung lulus gitu ada 2 semester. Iya. Iya tuh apa nyampe mana tadi? Iya. Stuttgart dulu. Nah, Stuttgart dulu. Nah, cuman sebenarnya ada kelebihannya nih masuk Stuttgart karena di Stuttgart itu ya materinya itu kebanyakan adalah di nanti akan ada lagi di semester 1 dan 2. Jadi pada saat itu tuh sebenarnya pada saat masuk kuliah untuk anak-anak pendatang kayak kita nih, jadi di kampusnya itu maksudnya nggak harus terlalu fokus sama materinya, kita juga bisa fokus menyesuaikan diri gitu loh, karena kan sistem perkuliahan di sana beda banget sama di Indonesia. Ya. Oke. Gitu, itulah kelebihannya. Jadi seenggaknya kita tuh materinya nih udah tahu gitu loh. Jadi kita tinggal berusaha bagaimana sih cara menyesuaikan dirinya. Gimana sih nih kita kalau kuliah di sini tuh apa aja yang harus dilakuin. Maksudnya semuanya sendiri ya gitu. Oh, berarti sistem kayak di Jerman itu SMA-nya beda sama kayak SMA di sini. Betul, iya. Oh, beda. Gitu. Kalau Sonia prosesnya gimana bisa sampai ke Jerman? Ke Jerman, Swiss. Ke Swiss ya sekarang ya? Iya. Gue juga nggak tahu itu di mana, Mas. Swiss itu Swiss Bacer yang di Riau. Swiss itu selatannya Jerman bukan? Siap. Bukan. Atau di timur ya? Swiss itu timurnya Jerman atau selatannya Jerman? Atau utaranya mungkin. Selatan ya? Selatan tapi agak ke timur kali ya kalau Swiss. Tenggara apa sih itu? Baden-Württemberg masuknya ke selatan kan? Ya pokoknya daerah situ lah. Daerah atas. Berarti di situ pakai kayak jaksel gitu kalau selatan ya, anak-anak selatan gitu. Ngomongin campur kan. Ya ngomongnya campur-campur. Ada which is ya. Kita break dulu ya bentar. Oke, iklan kita break. Gue jatuh, Bang. Aduh. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curanmor? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja.
Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang lo tilep pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di area Kebayoran Baru, Jakarta. Lain kali beli sendiri, emang bang. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curantek? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi... Oke, balik lagi di obrolan-obrolan ini, bisaan. Ya, kita ini udah masuk emang baru bangun tidur segmen 2. Aku bangun tidur, aku makanya lemes. Ketiduran kena. Oke, balik lagi. Waduh. Ya, ngantuk. Puasanya kayaknya bener ya tadi ya? Apa? Nggak bener, datangin si Mas gimana mau bener ya? Buset. Aku adalah pembawa Oke. minuman segar. Ayo, lanjut ya. Ini harus. Ini Sonya. Puasa di sana ada gimana Ica Sonya? nih. Iya, puasanya gimana? Puasa. Sahurnya sekarang jam 3. Buka puasanya jam 9 lewat. Wow. Buset. Sahur jam 3 ya? Jam 3 tuh udah imsak. Udah nggak boleh makan lagi. Tapi aku juga pernah merasakan itu. Jahilin aja jamnya masjidnya, agak dimajuin gitu. Iya bener. Terus kalian puasa atau enggak? Kalau kayak gitu. Aku puasa sih. Cuman 3 hari pertama. Bolong-bolong aku puasanya. Iya. Karena nggak kan kelamaan terus ya? Lagi panas banget. Berapa jam memang di sana kalau puasa? 3 ke 9. 18 jam. Ini ada yang komen pakai bahasa Jerman ini. Hai main leherin. Apa nih leherin? Apa? Komen dari Rica Anissa. Apa katanya? Leher maksudnya. Apa? Leherin. Apa tuh? Itu apa artinya? Guru. Tapi untuk perempuan. Oh, ini songong nih, dia pengen pamer, pengen ria nih di komen kita. Oh iya, udah gitu salah lagi dia typo ya kan? Wah, mati lo kan, abis lu, nggak lulus. Aduh. Oh ya, sekedar info, Kayla juga ngajarin bahasa Jerman. Oh, gitu. Ini dia lagi nge-founding kursus bahasa Jerman online-nya. Amin. Apa dong Kak launchingnya? Bentar lagi lah. Bentar lagi ya? 2 jam lagi. 2 kita langsung buka sekarang. Iya. Terus kepotong loh tadi Sonya gimana? Sonya prosesnya bisa dari Indonesia bisa ke Jerman. Terus prosesnya kayak gimana? Nah, kan jadi waktu pertama ke Jerman tuh pertama setelah lulus SMA. Karena nggak tahu mau kuliah apa, terus akhirnya mama bilang katanya, ya udah katanya kamu mau ikutan kakak kamu nggak, katanya kakak kamu udah di Jerman udah kuliah segala macam gitu kan. Kamu punya kakak juga? Punya. Nomornya ada? Udah mau nikah Pak. Oh ya nggak jadi. Bener gue mas. Terus kata mama, ya udah nih mumpung ada kesempatan katanya gitu kan. Terus waktu di Jerman kakak dulu juga pas ke Jermannya lewat program au pair kan. Nah, keluarga asuhnya dia bilang gini, ya udah katanya Sonya ke kita aja katanya gitu datang buat belajar bahasa Jerman katanya. Jadi udah datanglah ke mereka gitu kan 1 tahun. Cuman waktu itu mau ikutan tes Studcall gagal. Dan salahnya tuh gara-gara cuma daftar di 1 tempat gitu kan. Terus Oke. jadi nggak jadi kuliah di Jerman kan. Terus akhirnya ditarik pulang sama mama ke Indo gitu kan. Suruh kuliah di Indo. Udah kamu di sini aja katanya gitu. Tarik dealer ya. Tarik dealer kan. Terus di Indo kuliah di mana? Kuliah 3 tahun di Unpad, D3. Terus S1 di Widyatama. Universitas terbaik gitu di Bandung. Waduh, alma mater ya, 2 orang ya. Terus udah beres kuliah langsung gimana? Nah itu kemarin tuh kepikiran pas sebelum kuliah beres, pas lagi akhir-akhir nyusun skripsi tuh mikir kan, apa balik lagi aja gitu ke Jerman, mau kuliah lagi S2 gitu segala macam. Terus akhirnya mama bilang iya katanya kalau kamu mau kuliah langsung boleh gitu kan. Terus tapi akhirnya mikir biaya kuliah langsung tuh gede banget. Terus untuk uang jaminan sebenarnya nggak ada masalah karena ada kakak di sini kan, jadi ada yang ngejamin gitu.
Iya. Oh, Tapi katanya akhirnya emang mikir, udah dapat ini ya, apa namanya, Unbefristet Aufenthalt. Iya. Oh, oke. Apa gimana Soalnya dia dari bacanya tahun tadi? 2006. Piye. Konsol sisat. Astaga. Keseledot apa tadi? Unbefristet Aufenthalt. Itu tuh PR, permanent residency. Oh, kayak green card gitu. Sebenarnya nggak permanen sih, jadi kayak Nggak misalkan permanen, nih, tapi udah dibebasin. Udah dibebasin, jadi nggak ada yang lu harus perpanjang visa lagi nih, lu harus perpanjang visa lagi nih gitu. Itu syaratnya harus tinggal berapa tahun di sana? Bukan syaratnya harus tinggal berapa lama, Pak, tapi dilihat dari berapa lama kerja. Iya, betul, dari penghasilan satu, terus udah gitu dilihat dulu berapa udah berapa lama kerja di sana, terus meyakinkan nggak ini bakal menguntungkan buat orang Jerman gitu. Nah, tapi itu tuh kayak nggak bisa. Ya? Hah? Kenapa? Mata duitan juga ya. Iya, gue pikir gue doang mata duitan. Kalau kata si Mas mah harus bisa himnenya orang Jerman dulu katanya gitu. Oke. Terus tapi itu tuh kayak misalkan boleh keluar masuk Jerman tuh bebas, tapi nggak boleh lebih dari 6 bulan keluar dari Jerman. Nggak boleh lebih dari 6 bulan. Okay. Jadi nggak boleh 6 bulan tinggal di luar Jerman ya. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan tuh harus ada balik laginya dulu gitu. Nah, ini kan dari maksudnya dari angkatannya Kak Ella sama Sonya kan beda jauh ya. Lumayan ya. Maksudnya ada perbedaan nggak untuk syarat-syarat kita bisa ke Jerman? Ada perubahan nggak? Yang dulu sama yang sekarang nih. Gitu. Kalau syarat untuk kesananya sendiri sih dari semua program kayak au pair, setahu aku ya. Au pair, terus efficiat tuh kayak apa? Volunteer. Volunteer gitu. Volunteer itu juga ada berapa macam-macam kontrak, kayak ada yang 6 bulan, ada 12 bulan, ada yang 18 bulan. Atau mau Ausbildung, kayak sekolah tapi kerja tapi sambil sekolah gitu. Jadi dapat gaji gitu, benar kayak magang, tapi nanti dia dapat sertifikat. Dan magangnya nggak cuma 6 bulan ya, 3 tahun. 3 tahun. Magang ya, 3 tahun. Itu mah kerja, bukan magang. Iya bener. Bener, itu kerja. Iya, memang probation aja 3 bulan. Memang kerja, tapi disekolahin. Iya benar. Gitu. Kerja tapi disekolahin sesuai bidangnya ya, bukan sekolahnya lu di universitas, enggak Pak. Bukan, ya, tapi sesuai dengan tempat kerjanya kayak gitu. Betul, jadi maksudnya bidangnya. Dan itu bisa diperpanjang kan. Betul, bisa dilanjutin ke uni kayak gitu. Oh, berarti kalau kayak chef gitu kerjanya di tempat masak, dia disekolahin sejalur lah sama itu kira-kira gitu. Sekolahnya di situ. Sekolahnya di situ di juga. tempat dia kerja. Betul. Perusahaannya itu menyediakan sekolahnya. Oh, keren. Harusnya kita kayak gitu ya daripada prakerja ya. Iya benar. Kalau prakerja juga ada programnya kalau di sana, beda lagi. Beda biasanya, lagi. Betul, tapi kalau prakerja itu justru diambil sama orang-orang Jermannya sendiri, namanya praktikum gitu. Terus kerjanya ngapain sih, Kak? Ya kerjanya sesuai bidangnya lah. Kirain suruh dagang cendol. Tapi kalau syaratnya sih sama-sama aja syaratnya. Cuman mungkin kalau sekarang kayak lebih diperketat gitu pemberian penyetujuan visanya. Oh gitu. Terus sekarang ada syarat buat yang mau ke Jerman itu syaratnya harus bisa bahasa Jerman dasar dulu. Yang mau au pair minimal itu udah punya 1 sertifikat. Kan bahasa Jerman ada urutannya tuh. Ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Minimal kalau yang mau au pair minimal A1 ya. Oh gitu. Oh dasar banget berarti ya? Iya. Sombong banget lu, Mas. Dasar banget kayak gitu ngomongnya. Buru-buru dasar banget, Mas. Tapi kalau ini agak jauh ya. Tapi kan Kaela kan mau bikin sekolah bahasa Jerman. Itu ada nanti ada kelas-kelas, ada kelasnya A1, B1 kayak tadi juga. Bakalan ada kayak gitu ya. Iya. Cuman kayaknya nggak akan sampai C2 karena setahu aku kalau di Jermannya sendiri itu nggak ada C2, jadi dari C1 dia langsung DSH namanya gitu.
Nah, buat untuk S2 itu yang tingkatannya yang DSH itu, dan DSH itu ada 3 tingkatan lagi. DSH 1, 2, dan 3 tergantung nanti jurusan kuliahnya mau apa. Kalau kedokteran harus DSH 3 misalkan. DSH 1 tuh nggak kepake sih, tapi ya udah lumayan lah dapat DSH. Yang biasanya dipakai untuk melanjutkan S2 itu adalah DSH 2. Bisa juga sih ada tes-tes yang lain kayak namanya tes DAF atau apa tuh namanya satu lagi apa ya lupa. Tapi di Indonesia ada itu? Kalau DSH nggak ada. Cuma bisa dilakukan di Jerman. Oh berarti cuma di Jerman. Berarti tesnya di Jerman yang buat DSH ya? Iya. Itu saking banyaknya tingkatan ya. Itu tes bahasa Jerman atau tes pencaksilat gitu ya? Kenaikan sabuk ya Pak. Kenaikan sabuk. Iya. Soalnya banyak tingkatannya kalau bahasanya. Iya. Terus harus long march dulu 10 kilo. Iya makanya. Tapi buat yang mau master sebenarnya nggak harus DSH. Beberapa uni juga ada yang ngasih. Uni ini kakak. Uni Padang. Uni udah. Kayak keringanan, kayak misalnya kamu bisa B2 dulu gitu kan, tapi nanti setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun, biasanya setelah 6 bulan gitu, kamu harus ngelampirin sertifikat kamu selanjutnya gitu. Jadi iya benar. Maksudnya kalau yang memang mau daftar S2 harus lihat universitasnya, terus lihat persyaratannya apa aja. Nah di situ biasanya minimal tuh, bahkan kemarin lihat ada yang minimal B1 gitu, tapi setelah itu harus setelah 6 bulan gitu harus ngirimin ngelampirin sertifikat C1 atau C2 gitu. Oh gitu. Nah kalau Ella sendiri dulu di Jermannya kesananya tingkatannya apa? Sama A1 juga? Kesananya naik apa? Kesananya pakai bismillah. Bismillah gitu. Terus naik pesawat ya. Garuda Indonesia. Oh lu nanya, mas kan lu tahu. Ini kan ceritanya gue nggak tahu. Oh iya benar. Lupa gue mas. Waktu kesana sih waktu itu belum ada harus melampirkan sertifikat tuh belum ada. Ini tuh ceritanya waktu ke Jerman ya, waktu mau ke Jerman. Iya mau ke Jerman. Waktu zamannya aku tuh belum ada yang harus melampirkan sertifikat. Cuman tetap ada wawancara dalam bahasa Jerman. Sekarang pun even punya ini jadi kayak anak Jakarta Selatan ya. Walaupun punya sertifikat A1 tetap aja harus wawancara. Seandainya pada saat wawancara dia tidak sesuai, maksudnya sertifikatnya dia itu nilainya keseluruhan 80. Terus pada saat dia wawancara di kedutaan dia masih bla-bla AE, itu tetap ditolak karena dia nggak sesuai nih. Di sertifikatnya 80 tapi ternyata dia kemampuannya nggak segitu gitu loh yang dia lihat. Padahal itu kan ada faktor-faktor lain yang nervous lah, apalah gitu. Tapi tetap nggak bisa. Jadi tetap yang menentukan itu adalah pas wawancara. Oh gitu. Lumayan banyak juga step-stepnya ya mas ya. Iya. Terus dulu waktu pas di Jerman belajar bahasanya sampai selesai. Sampai bosan. Soalnya kan kalau Stuttgart itu kan ada bahasa Jermannya juga tuh. Aku tuh kebenaran masuknya kan yang teknik nih. Jadi ada matematika, fisika, kimia dan bahasa Jerman. Bahasa Jerman Stuttgart itu setara dengan DSH 2 gitu. Oh, berarti nggak ngelanjutin. Oh, berarti enggak lah Pak, udah pusing. Oke, udah pusing. Gue pengen nanya ke Sonya. Sonya kan kalau Kayla kan udah cukup lama ya di sana 7 tahun ya. Kalau Sonya udah berapa lama? Berapa lama di SUS? Baru 10 bulan, di Jerman 15 bulan. Ada kayak shock culture kayak gitu nggak sih? Maksudnya wah, beda gitu di sini. Tiba-tiba udik gitu pas nyampe sana. Oh, ini apa ya gitu. Kalau gue kayaknya nangis mas. Kalau kau ke Bandung aja udah nangis Ber. Nah, iya bener. Gak bisa makan. Wah, ada bangunan tinggi nih. Gua ke Jakarta naik MRT aja keder itu. Gak ada. Soalnya jadi di rumah kan mama punya tempat les juga tuh. Bahasa Jerman. Kebetulan les bahasa Jerman. Nah kebetulan
Mama punya satu partner gitu di Jerman. Jadi mereka tuh datang ke kita supaya bisa bertukar budaya gitu. Makanya kemarin tadi aku bilang kan Sebut budaya sama. Lah dia ngakak ya. Iya. Makanya tadi aku bilang pernah 3 minggu di Jerman buat pertukaran budaya tuh karena Mama punya partner di sana gitu. Jadi terus sebelum pergi ke Jerman banyak orang Jerman yang datang ke Indo kan. Jadi udah biasa ketemu sama makhluk-makhluk yang beda budaya. Gitu. Ya, oke. Berarti udah sebelum ke Jerman juga udah tahu kebiasaan orang Jerman itu seperti apa, budaya di Jerman itu kayak gimana gitu ya. Betul sekali. Kalau sama cuaca aman nggak? Kalau sama cuaca? Iya, cuaca di sana. Dingin sama banget. Cuaca. Sebenarnya karena memang dari dulu suka sama cuaca dingin kan, jadi kalau misalnya lagi dingin atau itu nggak ada masalah gitu. Kecuali kalau lagi panas banget, itu emang panas banget. Panasnya berapa? Hari ini tadi tuh 26. Dan itu panas banget. Itu panas banget ya. Apa kabar Bekasi? Apa kabar Bekasi? Tapi beda panas di Jerman sama panas di Indonesia. Emang mataharinya beda, Kak? Panasan mana sama omongan tetangga? Kalau di Jerman tuh lebih kering gitu. Kalau di Indo kan keringetan segala macem, jadi lebih enak gitu. Tapi kalau di sini tuh beneran kering sebadan-badan, bikin muka kering, kulit kering, semuanya jadi kering. Jadi cairan yang di badan tuh jadi dompet kering. Ini. Berarti mataharinya deket ya di sana ya? Emang di sana mataharinya ada Ramayananya nggak? Enggak, nah itu. Wadaw. Aku juga bingung sama Ramayana. Di Indonesia itu lebih panas karena mataharinya lebih banyak. Ketawa yuk, ketawa. Ini ada yang nanya nih, ada yang nanya. Yang paling bikin kangen Indonesia apa? Aku ya. Iya, dari Rinca nih. Pacarnya mungkin. Pacarnya. Pacar juga kangen. Kalau Kayla apa, Kak? Kenapa pengen pulang ke Indonesia kayak itu? Pengen nyantai. Sama mas-masnya ya? Yoi, sama om-om genitnya. Kalau aku pulang ke Indonesia tuh kayak pengen santai gitu loh, karena hidup di Jerman itu bener-bener yang harus tak jadi, maksudnya harus semuanya terorganisasi, nggak bisa santai gitu guys, nggak bisa yang banyak ormas berarti situ, Kak. Banyak ormas ya? Iya, banyak ormas. Terorganisasi. Markir ya. Waduh, kemana-mana. Ayo iklan dulu. Bahaya. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curanmor? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang lo tilep pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di area Kebayoran Baru, Jakarta. Lain kali beli sendiri, emang bangsa. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curanmor? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang lo tilep pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di area Kebayoran Baru, Jakarta. Lain kali beli sendiri, emang bangsa. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curanmor? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran jadi nggak perlu mikir. Lestari Cookies, variannya banyak. Lebaran apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curanmor? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Waspada, mereka bisa menjadi siapa saja. Buat yang ngerasa, tolong balikin korek gue yang lo tilep pada tanggal 3 Juni pukul 11.23 malam di area Kebayoran Baru, Jakarta. Lain kali beli sendiri, emang bangsa. Apakah korek Anda selalu hilang? Anda selalu menjadi korban curanmor? Sudah saatnya kita menggerakkan hati masyarakat untuk memberantas kriminalitas ini. Kok kaku banget ya? Woi, balik lagi di podcast Bisaan. Kita masih bincang-bincang sekolah ke Jerman. Ini udah segmen ketiga.
segmen ini terakhir kan sih ini. Ini kan udah lewat 2 segmen ya. Gue pengen nanya deh sama Faris sama Masyo. Dari 2 segmen tadi, ada yang inget nggak bahasa Jermannya apa? Mereka ceritaan apa? Enggak. Iya, terima kasih. aku ingat, Ber. Aku ada ingat. Kalau bahasa Jerman ya? Iya. Lehrerin. Yang gua tahu cuman ich liebe dich, kalau enggak apa ya? Imadiso. Itu kayak Simba yang ngomong ich liebe dich terus deh. Berarti. Emang ich liebe dich apaan? Ich liebe dich mahal kita. Masa lu yang nanya gitu kan? Kalau cewek yang nanya gue jawab. Masa lu yang nanya? Kan gue gak tahu artinya apa, Mas. Kode amat ya. I love you. I see. Ya ampun, Mas. Ini ada yang nanya lagi nih si Rica. Rica nanya mulu ya, heran. Iya, banyak tanya dia, banyak tanya. Memang banyak tanya orangnya. Wartawan. Dia ini wartawan ya? Ber? Gimana? Dia wartawan? Enggak dong. Cuman dia ini ibu-ibu gosip gitu, Riz. Ibu-ibu tetangga. Kasir Alfamart. Ya, kasir Alfamart. Koreknya enggak sekalian, Mbak. Nah, gitu. Kalian nyebutin merek terus dari Bacain, Ber. Iya, ya. Ber. Lupa. Itu si Ica tuh. Terus, soalnya ada LDR sekarang sama pacarnya nggak? Iya. Wow. Udah berapa lama nih LDR? Kapan dari pertama pergi? 10 bulan berarti. 10 bulan. Ah, baru 10 bulan. Belum apa-apa. Jangan. Nanti ditikung Anda ya. Ada yang ditikung, bukan pacarnya. Pertanyaan, Sonya setia nggak sama pacarnya? Oh, setia mah harus kalau satu nomor ditanya satu. Mas setia lah, Ber. Mana ada orang setia apa enggak? Gue nanya, Mas. Enggak, udah gitu pacarnya nonton loh. Iya. Kan gue nanya. Iya, ya loh. Sonya setia. Pacarnya setia nggak? Ini selingkuh tuh. Enggak dong. Nggak boleh. Sering-sering video call ya. Sering. Aduh. Kalau Ella sendiri cowoknya setia nggak dulu? Nggak mungkin, gue percaya. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Nggak jawab dengan Dia kalau si Mas kan gini dia, kalau satu enak, apalagi 3 lebih enak. Nambah itu. Aduh, ini sebelum closing nih. Kan udah masuk segmen 3. Iya. Biar kita nggak rooming amat, misalnya ada ngobrol-ngobrol lagi kayak gini bahasa Jerman, ajarin dong. Bener tuh, ajarin kita lah beberapa apa kayak gitu ya. Gitu. Iya bener, aslo. Ajarin apa dong? Gitu. Iya. Oke. Kalau bahasa Jermannya punten apaan ya? Enggak. Entschuldigung. Entschuldigung. Iya bener. Punten dong sepanjang itu ya? Iya bener. Ada kan waktu itu udah pernah diceritain kan kalau ada tuh apa sih namanya kondom bahasa Inggrisnya kondom. Bahasa Jerman yang kondom. Bahasa Jerman itu nyebelin, banyak konsonan sedikit vokal. Wow. Pemain band semua ya, nggak ada vokal. Iya, orang Rusia. Kayak itu tuh apa namanya yang kondom atau alat kontrasepsi bahasa Jermannya. Oke, kondom juga kan udah diadopsi ya, mereka juga ngerti kondom, cuman ada bahasa Jermannya juga. Apa? Namanya adalah dicatat Ber. Biar ingat ya. Oke. Namanya Schwangerschaftsverhütungsmittel. Schwangerschafts itu selimut bukan Kak? Schwangerschafts. Apa? Selimut itu. Kenapa Riz? Artinya Schwangerschaft itu selimut. Nah, Schwangerschaft itu bukan kehamilan. Kalau yang selimut kemarin apa? Swalax ya? Apa? Swaflak. Yang selimut bayi itu? Slavsak. Hampir mirip semuanya. Iya, benar. Itu kan banyak konsonannya ya. Kalau angsa putih berbulu lebat apaan tuh? Angsa putih berbulu lebat.
Angsa putih berbulu lebat itu namanya bantal. Nah, iya. Ikan. Bener juga ya. Dasar nih. Coba dong. Apalagi tuh. Apa ya, paling kalau misalkan kita sih ngajarin yang baru-baru gitu, paling nanya kayak kabar tuh Wigates. Itu buat ke cewek cowok sama aja tuh. Sama aja, buat ke siapa aja, buat ke cewek cowok sama aja. Itu tuh kayak bahasa apa namanya ya? Bahasa keseharian lah, bahasa keseharian. Dia nggak punya subjek, jadi cuman yang apa kabar gitu doang. Itu Wigates. Gitu. Itu Swiss sama Jerman sama bahasanya. Kalau Sonya. Sama-sama aja bahasanya. Bahasanya sama sebenarnya, cuma dialeknya yang beda. Oh, lebih medok ya. Pelafalan juga ada beda. Negara bagian Swiss itu kan nggak semua Jerman ya? Enggak, kalau Swiss tuh ada Itali sama Prancis. Kalau bahasa aslinya sendiri ada? Bahasa aslinya, bahasa Swiss. Bahasa Swissnya gitu nggak ada? Bahasa daerahnya Swiss. Bahasa Swiss sendiri gitu. Nggak punya dia punyanya bahasa Jerman Swiss, dia punya bahasa Prancis, dia punya bahasa Itali sama bahasa Inggris. Oh gitu. Nah sedangkan sekarang kalau bahasa Jerman sendiri itu biasanya dipakai di berapa negara atau negara mana aja tuh? Di beberapa provinsi yang berdekatan dengan Jerman. Oh, yang bersinggungan sama Jerman ya? Nah nanti kalau kota-kota yang bersebelahannya sama Itali atau sama Prancis, mereka nanti bahasanya ke bahasa Itali sama bahasa Prancis kayak gitu. Oh, gue pikir apa karena transmigran isinya? Wadaw. Orang pindah-pindah gitu. Jadi bahasanya bahasa Jerman tapi logatnya logat Itali gitu kan. Iya banyak di sini juga nggak harus orang Itali, tapi memang orang-orang kalau misalnya orang Itali terus tinggal ke sini ngomong bahasa Jermannya kedengeran logatnya beda gitu. Oke, kayak orang Jawa ya kan, orang Jawa Tengah pergi ke Bandung terus bilang badai ke mana gitu. Benar. Nah itu benar. Puntennya Sumatera keras ya punten. Iya punten di Sumatera ya kan. Punten. Aduh. Terus gimana? Kasih tips dong, kita biar maksudnya dari tadi kayak gimana ya? Apa karena emang belum familiar atau emang kayak gue ngerasa ganti lidah gitu. Kayak apa sih nih, ngomong apa sih nih? Kayak iya. Gitu. Maksudnya kayak ngomong nggak ada R-nya mungkin kedengerannya. Emang kayak gitu ya apa gimana sih? Iya. Nggak juga sih sebenarnya kalau misalnya bahasa Jerman ngomongnya kayak misalnya kalau baca bahasa Indonesia sama aja kayak baca bahasa Jerman kayak gitu. Coba Sonya bilang apa yang ditulis bisa lah. Oh, wah, ini gue punya perasaan gak enak nih. Bilang R. Kok perasaan gue gak enak ya? Soalnya bisa bilang bisa bilang R. Tuh, coba Ella bisa. Tuh. Ini R ini orang Jerman gitu. Oh, bisa. Dia nggak ada R, nggak ada R, adanya ro. Nggak ada R. Adanya gitu. Ini R-nya kelelep gitu kalau orang Jerman. Tapi ngomong-ngomong kalau orang Swiss sama orang Jerman bisa kelihatan kalau pas mereka ngomong. Kalau orang Swiss bahasa Jermannya ada nadanya atau enggak? Berirama gitu. Oh, kalau orang Sunda gitu ya. Di mana? Oke. Di mana? Pada kemana? Goyang-goyang. Kemana? Tapi memang iya, jadi lucu kan kalau misalnya dengerin orang-orang Swiss ngomong pakai bahasa Jerman tuh, oh ya udah itu mah kelihatan gitu orang Swiss. Oh gitu. Oh gitu ya. Saran dong, maksudnya buat kita nih, kali aja gue bisa ke Jerman gitu, harus belajar apa banget. Dulu nih. Ini tuh gue pengen banget sih biar ke Jerman aja, jangan di Bandung aja. Tapi nggak ada nasi Padang, Kak. Mulut lu beda, Ber. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak makanan Indonesia. Tapi siapin duit aja. Pasti udah banyak. Mahal tapi. Ya, Podomoro ada nggak Podomoro situ? Kalau ada Podomoro bisa hidup. Iya, benar. Podomoro apaan? Pecel lele. Pecel lele.
Aha, pecel lele. Tips ya itu kalau misalnya tips yang mau ke Jerman mah banyak caranya. Kalau misalnya nggak harus apa namanya, nggak harus langsung. Kalau misalnya memang mau kuliah ya nggak harus langsung kuliah gitu. Kayak bisa cari pengalaman dulu, kayak bisa belajar bahasa Jermannya dulu sampai lancar 1 tahun kayak gitu. Bisa diarahin ke FSJ, bisa ke au pair bisa. Ada beberapa cara ya, atau beberapa program buat biar kita ada beberapa kesempatan ya. Ada banyak jalannya gitu. Benar. Terus juga sebenarnya itu lebih dianjurkan juga sih, karena bahasa Jerman itu bukan bahasa yang gampang, termasuk bahasa yang sulit juga. Jadi kalau misalkan ikutan program yang bisa banyak berkomunikasi sama orang Jerman, jangan berkomunikasi sama orang Indonesia ya, soalnya kebanyakan pelajar dia nyari teman orang Indonesia lagi gitu loh. Tapi terus ngomongnya bahasa Indonesia terus. Nah, kalau misalkan ikutan program itu, dia otomatis kan akan kontak langsung banyaknya itu lebih sama orang Jermannya. Jadi bisa bahasanya juga tuh lebih bagus. Benar, jadi pronunciation-nya tuh lebih bagus, terus lebih cepat. Terus kosakata yang diterima juga lebih banyak. Lebih besar, betul. Kosakatanya akan lebih besar. Gitu. Kalau untuk di Indonesia minimal kita harus belajar misalnya kursus bahasa Jerman dulu sampai level apa sih tadi yang ngomongin beda-beda kan. Kalau misalnya mau au pair kayaknya A1 cukup gitu kan. A1 tuh cukup. A1 tuh levelnya kayak gimana sih? Udah bisa ngomong Mas beli nasi 2 gitu. Ya benar gitu. Nah iya kayak gitu. Bener-bener kayak cuma misalnya iya apa kabar gitu. Terus pokoknya kalimat-kalimat dasar yang diomongin tiap hari gitu kan. Perumpamaan lu tuh kayak ke warung gitu ya kan. Ya kan gue mikirnya yang penting makan dulu Mas, selamat. Iya benar. Perkara nyasar gimana kan? Lu punya duit tapi lu nggak tahu gimana cara beliinnya. Iya cuma bahasa isyarat lagi dong. Terus buat apa namanya FSJ yang program volunteer itu minimal itu A2. A2 itu naik lagi ya? Ada yang minta kalau A2 tuh biasanya udah ngomongnya udah sedikit lebih lancar. Oke. Berarti terus DSA kalau lebih DSA mah ketinggian. Oke. Ketinggian. Tapi tuh kalau di bahasa Jerman sertifikatnya itu di atas B1 berlaku seumur hidup. Jadi nggak perlu yang bikin lagi perbaharuan kayak TOEFL. Enggak, itu udah seumur hidup. Bisa di print sendiri Kak, dikasih mentahan. Bisa, nanti kita nggak ganti nama. Iya, diri gitu kan, terus lu foto. Kerjaan amat. Berry. Otak orang Indonesia ya, licik ya. Terus ada program satu lagi tuh yang sambil program magang itu. Itu kayak gimana? Ausbildung B1. Nah, yang program Ausbildung itu. Ausbildung biasanya mintanya B1, minimal B1. Tapi dianjurkan B2 biasanya. Kok kan ada Ber? Yang untuk angkutan umum kau pakai SIM. Ada itu SIM. Itu SIM. Angkot coy. Aduh. Ini dari tadi ngomongin ini ya, ngomongin kertas HPS mulu A1, A2, A3. A2, A3, 4. Sebelum closing, Sonya sama Kaela ada apa nih plan-plan selanjutnya nih? Iya, kalau buat Sonya plannya apa ke depannya? Oh iya, nanya dulu, kalau di sana corona gimana nih? Apa aja aktivitasnya, terus gimana kabar perkembangannya? Kalau di Swiss sekarang udah, kalau di Swiss tuh sejak 2 minggu yang lalu udah bisa gerak kan, udah bisa kemana-mana, pertokoan udah buka, mall udah buka, restoran udah buka, semuanya udah buka gitu kan. Lama ya? Udah bisa ngopi, udah bisa nongkrong lagi sejak. Kalau kita dari 3 bulan yang lalu udah bisa keluar aja kok orang. Bodoh amat aja. Kalau di Indonesia udah bodoh amat gitu. Iya, warganya ngaruh. Capek, terserah. Iya, di Swiss sendiri berarti sekarang atau di Jerman nongkrong udah bisa, tapi tetap pakai masker gitu-gitunya ya. Nah, kalau masalah masker tuh kalau di Swiss tuh kayak
itu mah kamu pakai masker mah enggak gitu. Kalau misalnya enggak pakai juga nggak masalah gitu. Tapi kalau di Jerman beda lagi. Kalau di Jerman tuh tiap masuk toko, tiap mau beli sesuatu harus pakai masker. Oh gitu. Kalau di luar nggak apa-apa nggak pakai masker. Apa? Kalau di luar gitu, kalau di luaran nggak masuk toko, boleh nggak pakai masker kalau di Jerman? Boleh. Kalau misalnya jalan-jalan di luar, jalan-jalan biasa atau itu nggak masalah. Di dalam bus, pokoknya di dalam alat transportasi harus pakai masker kayak gitu. Di dalam publik ruangan lah ya. pakai masker. Harus. Iya. Kalau di sana rame ini juga nggak teori konspirasi? Asik. Rame. Oh iya. Oh iya. Rame. Kebetulan yang punya rumah ini tuh udah kalau masalah politik nomor 1 aja, ngomong terus tiap hari kayak gitu. Dia Jokowi apa? Iya benar. Dia masih nomor 1 nomor 2 juga nggak? Cebong kampret juga nggak di sana. Dukung Iwan Fals aja jadi ini. Ini. Oh iya. Jadi gimana itu di sana? Ya sebenarnya yang sekarang lagi pada turun kan gara-gara coronanya nggak selesai-selesai gitu. Jadi akhirnya orang-orang pada mikir kalau ini ternyata sebenarnya cuma konspirasi, banyak demo di mana-mana kayak gitu. Oh di sana juga kan, ada demo? Ada. Terus harusnya kan perbatasan Swiss Jerman itu dibukanya tanggal 15 Juni bulan depan. Tapi hari malam Sabtu kemarin tuh semua pagar-pagar yang kemarin dipasang supaya orang-orang Swiss nggak masuk Jerman nggak masuk Swiss tuh udah diangkatin semua. Oh udah prepare gitu ya. Jadi udah boleh bolak-balik, sekarang mah udah boleh bebas lagi kayak gitu. Cuman syaratnya nggak boleh belanja gitu. Tapi ya pinter-pinter aja sih. Mau belanja aja. Asal jangan diselipin ya. Diselipin bener. Tetap aja dia jadi orang Indonesia Mas kelakuan. Iya. Mental tetap Indonesia ya. Mental sih susah ya. Enggak, tapi orang sininya juga sama kayak itu. Misalnya mereka juga butuh sesuatu beli ke Jerman gitu. Ternyata nggak boleh kan ngelewatin perbatasan. Ya mereka cari akal supaya nggak kena gitu. Iya. Karena dendanya lumayan gede kan. Oh iya dendanya ya di situ ya. Tapi physical distancing-nya bagus kan? Maksudnya penerapan itu mah nomor 1. Udah kebiasaan. Dari dulu kayak physical distancing. Iya benar. Terus ada rencana-rencana apa nih kayak untuk kedepannya nih? Kayak Sonya kali aja ada mau bikin channel sendiri gitu. Mbak Ella dulu. Kenapa? Ella ada rencana apa nih ke depannya? Kalau aku pengen buka tempat les online nih. Aku daftar pertama ya. Iya siap. Gratis kalau buat Berry. Apa namanya Kak? Apa namanya Kak? Aku pengen kasih namanya Lean Eke. Gimana? Lean Eke. Lidahnya harus keluar ya? Lidahnya harus keluar dikit ya? Harus keluar dikit. Lean Eke. Soalnya kalau misalkan belajar fonetik tuh emang kayak gitu. Oke. Itu nanti sekolahnya bakalan online Kak? Iya. Oh, sekolahnya bisa di rumah aja ya? Betul, karena kan kita lagi di rumah aja. Oh, oke. Kalau Sonya gimana Sonya? Apa plan selanjutnya? Kalau aku sih kan mama udah buka kursus tuh udah lama, udah bertahun-tahun. Kayak sekarang ya udah mau mulai ngiklanin gitu. Bener-bener mau diiklanin. Karena selama ini mama nggak pernah iklan sama sekali gitu. Terus murid lesnya cuma tahu dari les di ibu katanya gitu segala macam. Emang tempat lesnya di mana tuh? Di Majalengka. Oh di Majalengka. Bisa dong nih ya. Kita punya tim nih. Benar. Oh iya benar. Bikin tim aja deh. Nah ide bagus bener. Keren juga nih. Soalnya bikin podcast dong untuk tips-tips ini, tips-tips gimana sekolah di Jerman. Ya rencana mau bikin podcast sama mau bikin IGTV, cuman kayaknya diundur sampai nggak tahu bulan Juni atau bulan Juli gitu kan gitu. Tapi secepatnya bikin YouTube ya jadi YouTube channel gitu kan. Waduh. Bro. Ya cuman depending dulu lah.
Nanti kalau misalnya udah tinggal sendiri, udah punya tempat tinggal sendiri kan nanti semuanya gampang kan. Kalau sekarang masih tinggal sama orang. Kalau Oh, tinggal ya, sendiri, bagi-bagi main waktu ya. kosan nggak? Idi, modern banget. Mau main ke kosan. Main kosan aja. Ini kok pindah sih layar kalian? Iya, maaf ini tadi keluar sendiri. Ya, Ella ada 2 loh. Iya makanya, Ella ada 2. Tadi keluar sendiri loh. Kembar. Tadi keluar sendiri, nggak tahu dia kenapa. Oke. Lah. Ya udah kita tutup terus, aja untuk sesi kali ini. Gimana? Semoga ketemu di kita kapan lagi ya? On air lagi ya, Bera? Mungkin takbiran ya? Waduh, aku pengen nangis aja takbiran, nggak mau ah. Wow, nggak sabar ya. Ya udah, pokoknya kita tentuin ya ini sebenarnya suka-suka kita aja sih kapan mau ada podcastannya kayak ini. Gini ya. Iya. Terus kalau beres podcast ini bisa didengerin di mana aja sih, Bang? Ada di Spotify, ada cari aja Bisaan atau di YouTube cari aja Bisaan itu udah ada. Kalian cari aja di iTunes. iTunes juga ada loh. iTunes juga ada kalau di YouTube ada channelnya apa? Channelnya Abang Keliling dong. Oh, Abang Keliling. Jadi nanti kita mungkin pindah untuk live-nya kita di YouTube, bukan di akun lagi. Wah. Udah berapa lama dibajak mulu ya akunnya ya? Iya, udah bajak terus. Ya udah. Oke, bye. terima kasih Sonia. Ini Thank you, Makasih juga ya. Makasih juga. ya. Makasih juga. Sehat.